Oke, halo everybody. Ngelanjutin video live stream vibe coding gua kemarin yang ngebuat project CV screener AI. Jadi itu tuh bertujuan untuk nge-matchin CV kita sama job desk yang kita apply gitu, yang kita mau apply gitu. Nah, itu pakai bantuan AI matchinginnya. Nah, di live stream kemarin kan sempat henti karena ya udah kelamaan juga. Terus responnya tuh udah dapet dari back end, dari front end ke back end itu udah pas, tapi dari back end belum ngehasilin yang sesuai sama yang kita mau, gitu, sama yang gue mau. Dan sekarang tuh udah jadi, kurang lebih flow-nya tuh kayak gini. Kurang lebih flow-nya tuh kayak gini. Ah, jadi user atau kita atau recruiter gitu ya, nge-input apa CV-nya terus sama job description-nya. Habis itu start screening, ngirim ke back end, PDF parse, di parsing PDF-nya, diproses PDF-nya, lalu um, hasil dari prosesan PDF dan job description-nya itu dikirim ke AI pakai prompt engineer, lalu diproses LLM, dibalikin lagi data formatter, dibalikin lagi ke front end. Kurang lebih kayak gini untuk flow-nya. Nah, untuk code-nya itu kita breakdown jadi satu-satu kayak gini. Oke, kelihatan gak nih? Kelihatan ya? Oke, jadi oh, oke, liatin ininya aja deh. Nah, ini aja. Ini jadi kayak gini. Jadi ketika kita upload, submit, ini gue juga udah menyesuaikan ininya. Ini job description-nya. Ketika di start screening, dia bakal ngirim. Nah, jadi udah ada match score-nya, terus ada summary-nya. Terus kita dikasih lihat penjabaran ini strong gak kita di mana, weakness-nya kita di mana. Jadi kita bisa tahu. Ataupun ini bisa dipakai sama recruiter. Recruiter bisa tahu, oh ini anak eh, nggak bisa nggak bisa C++ gitu dan sebagainya gitu. Dan ini experience alignmentnya jadi ini disesuaikan lagi gitu. Kok disesuaikan lagi sih? Ya pokoknya itu deh ya penjelasannya. Jadi experience alignment ini jadi misal job desk-nya itu cuma butuh 2 atau 3 tahun experience. Oh ini anak, oh ini orang, atau ini kandidat itu 5 tahun loh gitu. Dia cuma missingnya di C++-nya aja nih. Itu kan masih bisa dikembangin lagi. Mungkin bisa kayak gitu, kita nggak tahu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih ini aplikasinya. Emang aplikasi sederhana. Nggak, nggak macem-macem. Jadi sesuai sama gambarnya, user atau recruiter atau mungkin job seeker ngupload CV, start screening, segala macam, match atau enggak, dibalikin lagi. Sesimpel itu. Mungkin dipakai nanti ya nggak tahu ini mungkin nanti bisa jadi modul atau ya nggak tahu lah dah ya gimana. Nah ini tuh stack-stacknya pakai front end, pakai front end itu Next.js, back endnya Node.js. Nah untuk library-nya di backend tuh pakai LangChain. LangChain ini ada juga di Python.
Python, you name it lah. Gitu. Nah, untuk LLM-nya ini saya pribadi pakai Open Router karena untuk kayak begini itu masih terjangkau lah, bukan terjangkau. Tokennya masih kecil dan itu masih gratis, di provide-nya gratis. Jadi kalaupun emang bisa dilihat di Open Router sendiri, di bagian activity-nya itu penggunaannya tuh hampir nggak ngegunain sama sekali, malah 0. Ini yang tadi gitu kan. Jadi ya nyari yang gratisan aja. Toh ini project bukan project mantep-mantep yang gimana gitu. Ini cuma buat iseng-iseng, mengisi waktu luang. Ya gitu deh ya. Gitu kan. Nah ini juga bisa kalau ini kan CV saya pribadi tuh software engineer. Bisa nggak sih kalau misalnya dia itu CV-nya software engineer tapi dia ngelamarnya e-commerce manager, yang mana mungkin nggak 100% sama tuh. Maksudnya nggak 100% match lah gitu. Nah ini kalau kita start screening, please try again, di refresh aja. Nah ini kalau kita coba di e-commerce, start screening. Nah, ini keluar match score-nya 20/100. Technical-nya emang dapat nih kita nih. CV saya tuh technical-nya dapat, segala macam, analitiknya dapat, tapi missing skill-nya terlalu banyak itu. Dan jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk para pencari kerja. Oke, kayaknya memawas diri lah gitu, berkaca gitu kan. Jangan mentang-mentang 6 tahun pengalaman kerja bisa nih gue jadi ini apa namanya manajer. Ternyata yang dilamar e-commerce manager kan, enggak gitu. Dan bagaimana kalau dia ngelamar sistem analis dengan background dia sebagai software engineer, dia ngelamar analis gitu. Nah, dia jadi analis juga cuman 35%. Cuman skornya itu 35/100 lah, 35% lah. Karena ini bisa juga dilihat sama job seeker gitu ya. Weaknessnya apa nih? No explicit mention. Jadi nggak secara gamblang lu nge-mention flowchart segala macam. Padahal kita kerja tuh mungkin ada yang, oh gue juga kerja sebagai full stack developer atau sebagai apapun. Itu gue juga ada bikin requirement dokumen. Oh ini lupa gue masukin. Nah bisa di ini lagi CV-nya, bisa diupdate lagi CV-nya, bisa dipercantik lagi CV-nya. Gitu. Dan tentu itu sesuai dengan yang apa yang berlaku ya gitu, apa backgroundnya apa gitu, sesuai apa yang kita kerjain aja gitu kan. Dan di sini lack of forex fintech industry ya emang kagak ada gitu kan. Nah, terus di sini ada role history. Jadi history kita tuh sebenarnya cuma software implement gitu, bukan analis. Tapi sebenarnya kita mungkin ada nih sistem analis, kita nggak analisa sistem harusnya kayak gimana. Ya ini bisa lagi jadi bahan upgrade CV-nya gitu kan. Ya kurang lebih gitulah. Ini aplikasi sederhana ya, dimana aplikasi ini mengisi waktu luang saya sebenarnya. Ngebuat aplikasi ini mengisi waktu luang. Terus saya juga pengen bukan nyobain sih, saya lagi dalam masa mencoba berbagai macam IDE yang ada, yang untuk bukan yang ada,
yang ada AI-nya yang untuk vibe coding. Kemarin udah sempat nyobain Cursor, Windsurf, segala macam, Trae. Paling enak Trae karena paling murah. Itu $10 sebulan. Ya worth it lah, cuman buat eh apa ya namanya ya? Ngerjain task yang mini-mini gitu. Bukan full initial project terus dikerjain semuanya. Nggak kayak gitu. Trae itu enak sih. Tapi balik lagi ke model-model yang kita pakai. Sebenarnya mah ya. Dan itu hasil proyeknya ini udah jadi. Untuk breakdown ya, itu ya sederhana saja sebenarnya. Jadi di sini ada strukturnya, ada page, ada layout. Kita karena nggak pakai page segala macam, jadi pakai page satu doang. Terus di sini di apa namanya ada komponen ada CV uploader, itu yang buat tadi drop zone uploader ya. Terus job description inputnya. Nah, ini nanti kalau mau diubah-ubah ya tinggal diubah dari sininya. Itu kan. Nah, ini standar UI-nya lah. Nah, terus di parsingnya pakai fetch biasa aja karena ini standar post aja, terlalu overkill kalau pakai Tanstack query lah segala macam ya. Karena emang nggak butuh, belum butuh state kan. Sini masih ya stateless aja. Atau kalau di refresh juga hilang. Jadi nggak ada yang jelimet-jelimet banget. Nah, untuk bagiannya kita pakai Node.js di sini. Nah, ini Node.js kan dari server sini ngeparsing ke analis function CV ini, analis CV functionnya, terus balik sini, masuk sini. Nah, ini bagian pentingnya template. Ini prompt yang buat ngejelasin ke si LLM-nya. Tindak tanduknya tuh dijelasin di sini. Balikannya tuh di sini, gitu. Terus dikirim ke prompt template, format, LLM invoke ini tuh dari chat OpenAI-nya. Dari Langchain ya. Itu. Karena open router itu basicnya adalah OpenAI juga, jadi masih bisa masuk gitu. Itu yang alasan pakai open router juga. Karena standarnya itu sama gitu. Beda kalau yang lain-lain. Apa namanya, cara format kita ngesennya segala macam. Dan pakai Langchain itu ya AI agent. Sebelumnya juga saya sempat ngebuat CV, bukan CV. Ini masih CV ya sekarang. Saya sempat ngebuat natural language jadi natural language kita, bahasa sehari-hari kita tuh ditransform, diubah ke query SQL. Nah, query SQL ini nanti bakalan di proses sama DB dan menghasilkan data yang kita cari. Sesimpel itu. Tuh saya udah pernah buat. Proyeknya bisa dilihat di GitHub saya. Ini bisa dipakai, bisa dicoba lah gitu. Silakan aja mau dipakai, silakan aja mau dipakai buat, mungkin ada yang mau naik jabatan pakai aplikasi ini, it's okay, bisa aja, terserah, pakai aja nggak apa-apa, gitu kan. Dan itu aja tadi apa namanya, showcase. Jadi demi membayar hutang, nggak lah, nggak hutang sih, lebih tepatnya nggak gantung, itu videonya kemarin live streamingnya. Jadi aplikasinya udah saya selesain, kita bisa masuk ke project-project selanjutnya gitu, yang mana yang mungkin ada gitu kan, yang kepikiran. Mungkin saya bangun tidur kepikiran, kayaknya bagus bikin aplikasi ini, baru bikin gitu. Kalau nggak ada ya udah. Ya cukup sekian, terima kasih. Kalau ada saran-saran boleh komen
bebas aja sih sebenarnya. Mau komen, mau like, mau subscribe, bebas. Nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat aja. Thank you everybody.